Izin Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa Bu? Nama saya Widya Asmara Murti, saya dosen sastra daerah untuk sastra Jawa Universitas Indonesia. Ya. Sebelumnya Ibu juga ditunjuk menjadi tim Pengmas UI Bu ya? Ya, Untuk penugasan di mana dan kapan waktunya Bu? untuk berkecimpung di Pengmas saya sudah dari tahun 2017, 2018, 2019 saya mengembangkan Sekolah Budaya Jawa di lereng Merapi Merbabu, tepatnya di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Itu saya mengembangkan wisata minat khusus agar mereka yang berminat untuk belajar bahasa Jawa, budaya Jawa, baik tari, gamelan, bertani, itu datang dan tinggal homestay di tengah masyarakat. Kemarin kami berhasil mendatangkan 30 peserta dari Asia Tenggara dan juga dari Eropa Timur, bahkan juga ada dari Asia Selatan. Untuk yang di tahun 2018 itu ya, kalau 2019 kurang lebih sama, tapi lebih banyak dari pesertanya dari Asia Tenggara. Setelah itu saya juga membantu tim dari Desa Tumang, yang dipimpin waktu itu ketuanya adalah Bapak sudah pensiun ya, Prapto Yono M. Hum, dan Kak Dwi Kristianto M. Kesos, itu mengembangkan seni kriya logam Tumang, di mana dokumennya itu menjadi dokumen utama untuk pengajuan seni kriya logam Tumang sebagai warisan budaya tak benda dari Provinsi Jawa Tengah, dan itu sudah diakui di tahun 2022. Nah, dari situ saya berusaha melakukan penjajakan kepada Pemda, tepatnya kepada Pak Bupati dan jajarannya, sehingga seni kriya logam Tumang itu dapat terus harapannya terus lestari, karena begitu jadi seni kriya logam jadi pengakuan budaya tak benda, permasalahannya kan adalah bagaimana nih selanjutnya, siapa yang mengerjakan? Lawak yang nutuk-nutuk itu kan semua udah pada tua kan. Nah, akhirnya kami berusaha menjajaki dengan Dinas Pendidikan agar dijadikan bagian dari ekstrakurikuler setidaknya di Desa Tumang. Kalau itu kan programnya berarti Tumang Desa Cepogo ya. sustainable ya Bu ya, artinya berkelanjutan Bu ya. Ya. Sampai sekarang 2024 kondisinya bagaimana Bu? Alhamdulillah masih dijadikan ekstrakurikuler juga. Pengrajin juga masih produksi, bahkan mereka sudah banyak yang ekspor. Tapi saya juga selalu bilang, kalau mereka memproduksi sendiri, coba usahakan untuk membuat haki ya, karena mereka selama ini mengatakan, loh saya yang mengerjakan tapi hakinya kok yang punya orang bule ibaratnya. Tapi saya selalu katakan, karena mereka yang mendesain, kalian adalah pekerja. Jadi beda dengan kalau kalian yang mendesain, yang memproduksi, itu hakinya bisa dari kalian. Kalau kalian hanya sekedar bekerja, tidak mendesain, maka yang bisa mengajukan haki adalah pembuat desainnya. Nah, jadi mereka harus bisa membedakan antara mereka sebagai dalam tanda petik ya, pekerja yang mengerjakan atau tukang lah ya, dengan mereka yang membuat all in, mulai dari desain sampai pekerjaannya, karena itu yang bisa dihakikan. Nah, proses pendampingan kita, kami dari Universitas Indonesia adalah juga mengembangkan sampai ke situ, bahwa mereka memiliki kesadaran haki ini bisa kalian lakukan kalau seperti ini, sehingga mereka juga ada kebanggaan bahwa ternyata seni kriya itu adalah warisan pengetahuan yang memang didukung oleh pemerintah, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 5 ya, sebagai salah satu OPK, Objek Kemajuan Kebudayaan. Karena itu kan sebuah pengetahuan tradisional.
Kalau langkah selanjutnya Bu, ini kan tadi udah bimbingan sampai masyarakat bisa menciptakan produk karya Bu ya. Mereka juga pengen punya haki gitu Pak. Langkah selanjutnya yang dilakukan Pengmas UI apa Bu? Atau Ibu sendiri? Kalau saya sendiri sebetulnya sekarang adalah begitu mereka sudah bisa berjalan sendiri, saya hanya memperhatikan ya, gitu loh. Tapi seperti halnya juga Pengmas-Pengmas yang lain seperti di mana pesantren Darussalam di Madura, saya juga memperhatikan. Tapi mereka bebas untuk misalnya berkonsultasi, misalnya Mbak saya kalau kayak gini gimana, atau Mbak saya mau ketemu investor tolong dibantu, misalnya bagaimana saya mau memasukkan market ke sini bagaimana, karena memang pendampingan oleh UI itu harapannya terus ke depan, tapi secara umum biasanya kami memang hanya mendampingi dalam jangka waktu 3 tahun. Lalu bagaimana, apa tahap selanjutnya adalah kami berusaha untuk mendampingi masyarakat yang lain. Gitu, seperti yang sekarang lagi dikerjakan adalah pengembangan batik ya, di batik khas gitu, yang sebetulnya Brenggolo itu ya. Khas karena sapi itu adalah khas dari Boyolali. Nah, makanya saya bilang mungkin dalam kalau apakah Mas tadi hadir di saat pembukaan ya yang saya bilang itu karena kan sosial saintika ya, kelindan asa ya. Nah harapannya itu asa itu tidak berhenti jadi mimpi gitu loh. Orang itu punya harapan tapi jangan cuma jadi mimpi. Harapannya bahwa para pengabdi-pengabdi Universitas Indonesia ini bisa mendampingi sehingga mimpi-mimpi mereka yang para UMKM mungkin hanya bisa gambarkan bahwa mereka ingin punya usaha atau katakanlah mereka ingin mengembangkan sesuatu, itu bukan hanya jadi mimpi, tapi di bawah para pengabdi ini itu bisa terrealisasi menjadi sebuah benar-benar produk UMKM yang terus berkembang, karena nantinya manfaatnya bukan hanya kepada mereka tapi juga